Terus kemudian hadis yang ke-290 an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah bin Zaid bin Harisah. Ini Zaid bin Harisah ini yang dulu disebut bin Muhammad, disebut anaknya Muhammad. Kemudian oleh Allah dilarang nyebut bin Muhammad. Anak angkat nggak apa-apa, tapi binnya nggak boleh ke yang angkat, tetap bin bapaknya, Zaid bin Harisah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa'i, muttafaqun alaih. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi fitnah bagi laki-laki yang paling berbahaya adalah perempuan. Ini bisa dilihat dari tartibul fitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengurutkan fitnah-fitnah, ujian-ujian yang bakal dihadapi oleh para laki-laki. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Zayyana lin-nas, dibuat indah bagi para manusia. Apa yang dibuat indah? Hubbus syahawat, kecintaan akan syahwat. Syahwat itu jenisnya banyak. Hubbus syahawat, apa yang diurutkan pertama? Minan nisa, dari perempuan. Syahwat kepada nisa, pada perempuan. Minan nisa baru wal banin, ke anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, baru ke harta, emas, perak, duit. Baru nanti ke kebun, sawah, ke tunggangan apa. Karena memang secara tabiatnya Rasulullah disebutkan ujian yang terberat bagi laki-laki yang normal. Saya nggak bicara ke laki-laki yang nggak normal, laki-laki senang ke laki-laki atau laki-laki senang ke sapi, waliyadzubillah lana wa lidzurriyyatina jami'. Laki-laki normal pasti fitrahnya obsesi besar terkait manusia, bukan terkait akhirat tuh ya, perempuan. Iya. Karena itulah laki-laki itu salah satu hadiah terbesar mereka ketika di akhirat, hadiahnya bidadari. Sedangkan perempuan obsesinya itu enggak ke lawan jenis terbesarnya. Ya silakan saya merenungkan sendiri ibu-ibu sini gitu. Bagi ibu-ibu ini sudah cukup punya satu suami, ibu-ibu normal loh ya. Normalnya punya satu suami sudah cukup, ya enggak Bu? Satu aja kadang malas-malasan melayani suami kan gitu ya. Terus laki-laki satu aja cerewetnya kayak gini, ininya kayak gini, gitu kan males gitu. Iya kan? Iya. Nah, beda dengan laki-laki. Obsesinya memang ke perempuannya itu tinggi. Maka hadiah, salah satu hadiah besar di mana di akhirat adalah bidadari. Nggak ada bidadara bagi mama. Ya. Kalau kata orang tua, nggak tahu benar atau tidak. Dari pengalaman hidup perempuan itu, Nabi ini jari, pangerane duwe. Bahasa Inggris ini ya. Nabinya jari gambaran bahwasanya nabinya perempuan itu seolah-olah, maksudnya yang dieluk-elukan perempuan itu pakaian, pangerane duit, yang penting duit kan gitu ya, duit, pakaian duit, gitu betul Bu ya? Nggak tahu kalau salah ya, katanya enggak, katanya gitu ya. Beda dengan laki-laki, orientasinya ke lawan jenis. Itulah hikmah, makanya laki-laki itu diperbolehkan nikah lebih dari satu. Ini bapak-bapak ini kalau nggak bohong, meskipun sudah tua, seusia Pak Abdul Latif yang begitu tua itu, jenggot sampai putih semua gitu, sampai alis-alisnya sudah ikut putih. Pak Nasrul ya, udah tua juga ya. Kalau ditawari seandainya mau nggak nikah lagi gitu,
Mau pasti. Betul Pak Abdul Latif? Iya. Betul. Kalau memungkinkan gitu, mau nggak kawin lagi? Mau. Bahkan kalau meskipun orang tua-tua ini setua Pak Haji Ahmadi 63 ya Pak Haji Ahmadi. Pak Haji Ahmadi 63. Ketemu dengan Pak Abdul Latif, ketemu dengan Pak Husna, ketemu dengan Pak Oyib, ketemu dengan Pak Nasrul, ketemu dengan Pak siapa yang tua-tua gitu ya. Pak siapa? Muhdir ya. Yang tua-tua. Kadang-kadang bercandanya juga masih kawin lagi, betul Pak ya? Iya. Kalau perempuan nggak ada kayak gitu kan Bu? Nggak ada. Memang orientasinya beda. Makanya fitnah terbesar laki-laki itu perempuan. Nah, cara syariat, cara Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakomodir kecenderungan laki-laki atas orientasi ke lawan jenis tadi adalah diperbolehkan kawin lagi. Makanya seandainya suami sampean itu baik dan mampu untuk kawin lagi, jangan pernah ribut juga. Tapi syaratnya kalau laki-lakinya mampu, nggak mendolimi sampean, duit sampean nggak kurang, anak-anak sampean juga nggak kurang, nafkah juga nggak kurang, nggak boleh ribut si perempuan. Karena mengapa? Memang laki-laki itu punya kebutuhan terkadang lebih pada lawan jenis. Ini kan istrinya pada satu karena nggak mampu kan Pak ya. Betul Pak. Pak Kus betul. Apalagi Pak Kus sudah tua kayaknya Pak Kus ya. Iya. Lumrahnya kalau usianya 40-an sebelum 50 gitu akan ada kecenderungan pengen kawin lagi. Betul Pak ya. Kalau udah di atas 50 paling mulai mikir gitu ya. Pak Kus berapa Pak Kus sekarang? 3 berapa? Oh udah 55, udah nggak mikir kawin lagi kan Pak Gus? Udah nggak pikir. Pak Wondo mana Pak Wondo? Iya. Ya karena memang fitnahnya besar bagi laki-laki adalah perempuan. Ada solusi biar laki-laki itu nggak terjerumus ke dalam perzinahan. Yaitu apa? Kawin lagi. Perempuan enggak. Karena perempuan nggak ke situ orientasinya, nggak besar di situ. Nah, kemudian di sini kita juga harus hati-hati. Jadi laki-laki harus hati-hati. Sesoleh-solehnya kita tetap harus berdoa pada Allah, memohon agar dihindarkan dari dosa-dosa besar, termasuk perzinahan, perselingkuhan, bawa kabur istri orang. Kalau nikahin anak orang, nikah kedua, ketiga, keempat, monggo Pak, asalkan kuat mampu. Tapi kalau bawa kabur istri orang ya jangan. Waliyadzubillah. Karenanya dalam banyak riwayat, saya ingat Abu Hurairah itu berdoa, ya Allah, meskipun sudah tua beliau, lebih tua dari Pak Haji Ahmadi lah bahasanya. Ya Allah, hindarkan aku dari dosa-dosa besar dalam Islam. Sampai muridnya itu heran. Ya Abu Hurairah, wa sahabat Rasulullah, wa ya sahibat Rasulullah, kok sudah tua, masa sih masih mikir neko-neko? Kata Abu Hurairah kurang lebihnya, ya gimana saya bisa aman? Masalahnya setan itu hidup terus gitu kan, nggak nua-nua, setannya muda terus, nggak nua-nua. Yang nua saya, tapi setannya muda kan gitu. Jadi hati-hati, ya berdoa. Jangan sampai neko-neko. Ya, kalau mau kawin lagi silahkan. Sampai mau kawin lagi, kalau kuat silahkan. Kalau enggak juga jangan coba-coba. Kalau enggak jangan coba-coba. Satu kurang, mau kawin lagi enggak kuat, banyakin puasa. Ya puasa Daud kurang, puasa tiap hari. Gitu kan Pak Abdul Latif nggih? Iya caranya gitu. Kalau satu kurang tapi nggak kuat kawin lagi, banyakin puasa. Ya mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Tapi kalau kuat ya monggo. Istri juga jangan ribut kalau memang suaminya kuat dan baik, bisa untuk adil. Nah, menjaga diri maksudnya gimana? Di pekerjaan. Kan kadang, mohon maaf nih bapak-bapak kerja di tempat kerjanya bareng dengan perempuan kan? Ya Anda? Bareng, kadang satu ruangan dengan perempuan.
Kalau terpaksa satu ruangan dengan perempuan, ya dijaga pandangan matanya. Karena terkadang istri kita itu sebenarnya lebih cantik dari teman kerja. Tapi kalau lihat istri, itu sama setan kadang-kadang dibuat jelek. Istri kita sendiri. Giliran lihat teman kerja, dibuat cantik, dihiasin. Oleh setan itu dihiasin, dipoles lagi oleh setan. Jadi seolah-olah teman kerja lebih cantik. Jadi kita harus menjaga hubungan ini, menjaga apa? Menjaga diri. Hubungannya jangan berlebihan. Jadi kalaupun ada perlu, ngomong seperlunya. Kalaupun terpaksa harus melihat untuk kepentingan mungkin kerja atau kepentingan apa, jangan kebablasan sampai menikmati. Iya, pulang kerja pun karena ini perempuan, istri orang lain gitu kan, istri orang lain. Dan namanya kerja, perempuan itu di rumah kadang nggak dandan, giliran kerja dandan, betul Bu ya, dandan. Di rumah malah kadang jarang dandan. Pulang kerja kita mungkin bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, ada rekanan kerja perempuan ini istrinya orang lain atau anaknya orang lain, ya jangan diangkut ke mobil kita hanya cuma berdua, boleh enggak? Ya enggak boleh, meskipun teman kerja gitu. Hati-hati. Nah, sampai punya anak perempuan, hati-hati juga pergaulannya dengan laki-laki. Ibaratnya makanan, laki-laki kok kucing, ini perempuan itu ibarat ikan asin. Iya, setakwa-takwanya laki-laki, sesoleh-solehnya laki-laki, ya namanya kucing, lapar dikasih ikan asin, ditubruk atau enggak? Ditubruk. Makanya hati-hati. Yang jadi ustaz, jadi kiai, ya semoga para asatidz, para kiai, ya saya dan semua lah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini, fitnah kekejian dan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Jadi hati-hati. Karena kadang jadi ustaz, jadi kiai, punya santriwati cantik, ya benda? Iya kan? Punya santriwati cantik. Ya kalau mau dinikahin kuat silahkan ditembung ke orang tuanya, diminta, kalau dikasih ya dikasih, kalau enggak cari yang lain yang mau. Tapi kalau sampai dilecehkan wal iyadzubillah, kan banyak kejadian toh. Iya. Makanya ketika saya ikut standarisasi dai yang diselenggarakan oleh MUI mewanti-wanti juga, yang ikut kan para asatidz. Hati-hati kalian itu dianggap orang baik, dianggap orang kuat secara ilmu agama. Masyarakat kalian doktrin apa juga manut, karena dianggap kalian pasti masuk surga kan gitu. Ustaz pasti masuk surga, padahal apakah pasti masuk surga juga belum kan? Belum. Iya. Jadi hati-hati, jangan memanfaatkan orang-orang yang pemahamannya lemah untuk ambisius nafsu duniawi, jangan. Kalau bermaksiat, maksiat kepada dengan orang yang emang ahli maksiat, sono. Karuan kamu bermaksiat dengan orang yang ahli maksiat. Tapi ini orang-orang baik, santriwan, santriwati orang baik. Bapak emaknya menitipkan kepada antum-antum semua, kepada kalian untuk dididik menjadi orang baik. Karena bapak emaknya pengen merasakan masuk surga, sebab bisa mendidik anak-anak perempuannya yang jumlahnya lebih dari satu. Kan kita sudah jelaskan, yang punya anak perempuan lebih dari satu dididik jadi baik, maka dijamin masuk surga orang tuanya. Lah ini karena merasa orang tuanya pengen ini santri perempuan putri-putrinya pada hafal Quran, bisa ngaji, jadi orang baik, dititipkan ke pesantren, ke lembaga pendidikan Islami, malah dilecehkan seksual oleh kiainya, wal iyadzubillah. Mboknya dihargai, ini agama. Kalau masih ahli maksiat, jadilah ahli maksiat. Jangan sampai berkedok jadi ustadz atau kiai kan gitu. Wal iyadzubillah wa lidzurriyyatina jami'an. Makanya hati-hati. Jadi kiai juga gede fitnahnya, bahkan lebih gede dari orang kerja. Kalau orang kerja karuan, sama-sama pekerja, secara mikir juga sama, harus ngerayu-ngerayu kan gitu. Kalau kiai kan enggak, tinggal ngomong gitu, namanya kiainya, gurunya kan langsung tekuk lutut gitu aja kan gitu. Makanya hati-hati yang jadi kiai kayak Pak Abdul Latif kan udah jadi kiai sekarang. Hati-hati.
Yusuf jadi ustadz, jadi hati-hati kan gitu. Siapa lagi ustadznya? Nggak ada lagi ya, belum pada datang. Ada Ustadz Amin nggak datang. Hati-hati. Punya anak perempuan, jangan gampang-gampang diboncengin temennya sekolah. Karena fitnah terbesar bagi laki-laki perempuan. Anak perempuan kita solehah maksudnya. Dibonceng laki-laki. Meskipun laki-lakinya soleh, namanya berdua, kucing ketemu ikan asin, Pak. Ya sama kita nyodorin ikan asin kepada kucing, ditubruk, ya, diterkam, ditubruk sama kucing. Makanya hati-hati. Nah kalau nyekolahkan anak kita juga hati-hati, anak laki-laki kita sekolah kemana? Kondusif atau tidak lingkungannya? Karena kadang-kadang ada di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan yang ngejar-ngejar itu justru perempuan rebutan laki-laki. Lumrahnya kan laki-laki rebutan perempuan zaman dulu itu. Zaman sekarang malah banyak perempuan ngerebutin. Iya kan? Kita sering baca berita, kadang di videoin anak-anak SMP, SMA berantem perempuan sesama perempuan rebutan cowok. Karena mengapa? Lingkungan yang tidak kondusif. Jadi cari lingkungan yang kondusif. Bagaimana yang pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu ada batasnya, bukan pergaulan yang bebas. Nah, ada batasnya, batasan syariat kan gitu. Bagaimana kita terus mewanti-wanti, menasehati, memberikan wejangan, mau itu nasihat kepada anak-anak kita yang mungkin kuliah, kan jauh dari kita, anak-anak kuliah, mungkinkah bahkan ke luar negeri, ya dinasihatin, hati-hati kamu sedang kuliah, jangan mikirkan perempuan dulu ini kalau laki-laki. Karena mau sudah siap nikah, ngomong sama Abi, ngomong sama kami keluarga, biar kamu dinikahkan. Tapi kalau belum siap nikah, nggak usah deket-deket dengan perempuan. Ya kalau namanya kenal perempuan di zaman sekarang nggak mungkin nggak kenal ya. Sepertinya nggak mungkin nggak kenal. Di tempat kerja juga ada perempuan, sekedar tahu namanya, berpapasan ya pastinya lah tahu gitu. Sekolah ya tahu ada guru laki-laki, guru perempuan. Tapi gimana kita juga menjaga si perempuan juga tolong hati-hati. Jangan malah kesempatan gitu ya. Apalagi sampean perempuan yang cantik. Kan perempuan mukanya kan berbeda-beda Bu ya. Laki-laki itu sebelum melihat yang lain-lain lihat mukanya dulu Bu. Iya. Kalau mukanya cantik ya wis, udah secara standarnya udah masuk. Enggak peduli kadang keluarganya gimana, pinter atau enggaknya. Kadang seperti itu. Ketika mau dinikahin baru mikir, ini cantik, keluarganya bagaimana, kan gitu ya kalau mau dinikahin. Keluarganya gimana, latar belakangnya bagaimana, pribadinya seperti apa, pinter atau enggaknya, pendidikannya seperti apa, baru mikir kalau mau nikahin. Biasanya itu pun nggak semua. Jadi jangan memanfaatkan kelemahan laki-laki ini. Disebut oleh baginda Nabi, aku tidak melihat makhluk yang kurang akalnya tapi lebih kuat, bahkan menundukkan laki-laki yang paling bengis sekalipun dibandingkan perempuan. Nah iya, segagah-gagahnya tentara iya, jenderal gitu, segagah-gagahnya Pak Jenderal. Iya. Kalau sudah bareng istrinya udah jadi kayak anak kecil, iya kan gitu ya. Jadi kayak anak kecil. Iya. Jadi jangan memanfaatkan ini. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau pernah kan dalam satu riwayat seorang perempuan mau datang ke masjid, tapi tercium parfumnya tersemerbak kemana-mana gitu. Nah, itu oleh Rasulullah ditanya mau kemana? Mau ke masjid. Pulang dulu mandi, suruh mandi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suruh mandi dulu. Ulama Syafi'iyah ketika Ibunda Aisyah mengatakan seandainya Rasulullah tahu yang dilakukan perempuan zaman sekarang pasti mereka dilarang ke masjid. Karena ulama Syafi'iyah disebutkan di tafsir diperinci perempuan kalau cantik
menggoda laki-laki, dari bentuk tubuhnya menggoda laki-laki, cantik, gak boleh ke masjid. Gak boleh. Yang boleh adalah mereka-mereka yang istilahnya sudah tidak menggoda laki-laki, secara fisiknya nggak menggoda laki-laki, silahkan ke masjid, itu pun pakai baju yang tidak yulfitun nazar, yang tidak membuat pandangan tertuju padanya gitu. Jadi hati-hati. Ibu-ibu juga, gadis-gadis kalau dia masih belum nikah, hati-hati senyum. Sampean mesem senyum ke orang lain, ke laki-laki, bisa jadi yang sampean senyumi, sampean mesemin itu nggak lupa senyum sampean 3 hari, bisa jadi. Mending kalau ini si laki-laki yang sampean senyumin punya istri dan istrinya cantik, dia pulang, tolong senyum. Lah ngapain? Buat ngelupain senyuman teman kerjaku tadi. Mending kalau punya istri. Kalau nggak punya istri lah terus gimana? Mana sampean sudah punya suami, paling akhirnya kalau terlalu terobsesi si laki-lakinya, moga suaminya cepat mati, kita ambil gitu kalau udah jadi janda, kan gitu, ada juga sampai seperti itu. Hati-hati. Jadi sampean perempuan jaga diri juga, laki-laki juga diharuskan menjaga diri, matanya kan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, ditundukkan. Perempuan juga wa kullil mu'minat yaghudduna min absarihin. Malah perempuan ada tambahan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan tampakkan bagian tubuhnya kecuali yang biasa nampak. Apa itu? Muka dan telapak tangan saja menurut jumhur. Kakinya enggak boleh, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Enggak boleh juga kakinya dientah-entahin gitu untuk mencari perhatian, enggak boleh. Jadi kalau banyak iklan yang menyebutkan perempuan, yang mengajak perempuan mengekspos rambutnya yang begitu mengkilau gitu ya, atau mungkin betisnya yang jenjang apa jejang gitu namanya, yang putih gitu, biar menjadi pusat perhatian, agar perhatian atau semua perhatian tertuju padamu, kan gitu, diiming-imingi pakai sampo ini, pakai sabun ini, pakai lotion ini. Islam berbeda. Perempuan itu suruh jaga diri, jangan menjadi pusat perhatian, malah jangan menjadi pusat perhatian, ditutup. Kapan boleh mengeksplorasi? Kalau sudah bersuami silahkan eksplorasi. Sampean mau nakal-nakalan, bergaya nakal-nakalan, silahkan dengan suami. Kalau ke orang lain tidak boleh ada gaya nakal-nakalan. Mau goyang geliar-gelior, goyang apa namanya pun di depan suami silahkan. Mau goyang cacing kepanasan, ular mau mati, silahkan di depan suami. Tapi di depan orang lain ya tidak diperbolehkan. Karena mengapa? Jadi fitnah. Perempuan itu jadi fitnah bagi laki-laki ya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Ada pertanyaan, pernyataan sebelum masuk bab baru?